Perkenalkan, saya Penny. Di sini saya akan membahas mengenai uji kemahiran berbahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia Universitas Mercu Buana, Jakarta. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Pada bagian ini, kita akan mempelajari mengenai hal-hal apa saja yang melatar belakangi dikembangkannya uji kemahiran berbahasa Indonesia. Untuk poin yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai media komunikasi antar daerah atau antar budaya. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi nasional, bahasa media massa, dan bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, jika dilihat dari kedudukannya, bahasa Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis untuk memfasilitasi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, yakni perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia haruslah seiring dengan perkembangan bahasa-bahasa lain di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini telah mencapai era baru dengan dikukuhkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Undang-undang ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang perkembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah kesetaraan bahasa. Untuk menyetarakan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa-bahasa besar lainnya di dunia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. UKBI merupakan tes standar untuk menguji kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik itu penutur asing maupun penutur asli. Sebagai bahasa yang memiliki jumlah penutur yang cukup banyak, sudah seharusnya bangsa Indonesia memiliki standar evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia, meningkatkan pengembangan dan pengajaran bahasa Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan lainnya yakni untuk memupuk rasa positif dan rasa bangga masyarakat terhadap bahasanya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengertian UKBI. Apa sebenarnya UKBI itu? UKBI merupakan sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang di dalam berbahasa, baik lisan maupun tertulis. Jadi UKBI merupakan tes standar untuk menguji kemahiran berbahasa, baik itu penutur asing maupun penutur asli. Jadi secara singkat, UKBI merupakan sarana uji atau alat ukur atau tes standar untuk menguji kemahiran atau kemampuan seseorang di dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya apa saja yang diujikan dalam UKBI? Materi UKBI meliputi 4 keterampilan bahasa, yaitu membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara. Selain itu, UKBI juga menguji kaidah bahasa Indonesia. Kelima materi ini dibagi ke dalam 5 seksi pengujian. Seksi pertama adalah mendengarkan, seksi kedua adalah merespon kaidah, seksi ketiga adalah membaca, seksi keempat adalah menulis, dan yang terakhir adalah berbicara. Bagi peserta yang telah mengikuti UKBI akan memperoleh sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sertifikat ini berlaku selama 2 tahun. Kegunaan dari sertifikat ini antara lain untuk menguji kemahiran berbahasa warga negara asing yang sedang mengikuti program BIPA, menjadi syarat pendamping kelulusan bagi mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3, kemudian menjadi syarat untuk menempati posisi tertentu di sebuah instansi, misalnya di bank atau di kantor berita, dan yang terakhir adalah menjadi syarat kelulusan dalam ujian seleksi tes CPNS. Nah, apakah UKBI ini berbayar? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016, UKBI termasuk salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan ini ditetapkan besaran biaya untuk mengikuti UKBI bagi pelajar, masyarakat, dan warga negara asing.
Untuk pelajar atau mahasiswa, biaya pendaftarannya adalah sebesar 135.000 dan untuk masyarakat umum biaya pendaftarannya adalah 300.000 dan bagi warga negara asing adalah sebesar 1 juta. Kemudian peringkat dalam UKBI dibagi ke dalam 7 predikat, dari mulai istimewa dengan skor 725 sampai dengan 800, ada sangat unggul, media, semenjana, marginal, dan yang paling minimum atau skor yang paling rendah adalah terbatas dengan skor 251 sampai 325. Baik, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk presentasi kita kali ini adalah bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Berdasarkan kedudukannya, bahasa Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis untuk memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Untuk menyetarakan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa besar lainnya di dunia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. UKBI merupakan tes standar untuk menguji kemahiran atau kemampuan berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik itu penutur asli maupun penutur asing. Materi yang diujikan dalam UKBI ini meliputi 4 keterampilan bahasa, yaitu mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Selain itu, UKBI juga menguji kaidah bahasa Indonesia. Nah, berikut ini merupakan beberapa saran yang saya kemukakan untuk UKBI. Yang pertama, menurut saya UKBI ini kurang dikenal oleh masyarakat. Jadi, sebaiknya Kemendikbud lebih mensosialisasikan program ini kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka. Dan kemudian selanjutnya, perlu diadakannya pelatihan sebelum tes dilaksanakan. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai teknis UKBI dan juga untuk meminimalkan peserta dengan nilai atau skor yang rendah. Untuk selanjutnya, dalam rangka perkembangan bahasa Indonesia, UKBI ini hendaknya diwajibkan bagi warga negara asing atau bagi mahasiswa atau mahasiswi yang akan memasuki perguruan tinggi, agar setiap mahasiswa memiliki kepedulian dan rasa cinta serta bangga kepada bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.